Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Latsar CPNS Bawaslu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yakni visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Diskusi kali ini adalah bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Dan yang menarik, kelima narasumber kita hari ini adalah CPNS Bawaslu yang baru saja mendalami materi sikap dan perilaku bela negara. Oke, mari kita langsung sapa narasumber kita. Yang pertama, narasumber pertama kita adalah Mas Faik. Monggo silahkan Mas Faik, perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Awin atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Faik dari Bawaslu Kabupaten Blitar. Dari materi bela negara yang saya dapatkan tadi, saya menyadari bahwa disiplin hadir tepat waktu ke kantor itu bukan hanya kewajiban sebagai pegawai, tetapi juga wujud sederhana dari cinta tanah air. Nah, dengan datang tepat waktu, kita menunjukkan rasa tanggung jawab, menghargai aturan, dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai abdi negara. Contoh hal kecilnya adalah bila dilakukan dengan konsisten, akan membentuk budaya kerja yang baik, meningkatkan kinerja lembaga, serta memberi kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara. Begitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Faik. Oke, kita sapa lagi narasumber kedua kita. Ya, ini ada Mbak Lulu. Monggo silakan Mbak Lulu. Ya, terima kasih Mas Ebim. Nama saya Sulami Luberti, saya dari Bawaslu Kota Pekalongan. Dari materi bela negara yang saya pelajari, saya menyadari bahwa bela negara itu bukan soal tindakan militer seperti angkat senjata untuk mempertahankan negara dari ancaman, melainkan lebih luas dari itu. Bela negara itu seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Seperti itu Mas Ebim. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lulu. Selanjutnya kita ke narasumber ketiga kita, ya ini ada Mas Ade. Monggo silahkan Mas Ade untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Ebim. Perkenalkan, saya Syahrizal Adi Gunawan, biasa dipanggil Ade, dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari materi bela negara yang saya pelajari, bela negara berarti melayani masyarakat dengan tulus, jujur, dan tanpa diskriminasi. Mungkin seperti itu, Mas Ebim. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Ade. Selanjutnya kita ke narasumber keempat kita, yakni ada Mbak Lala. Monggo silahkan Mbak Lala. Baik, terima kasih Mas Ebim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Safiro, saya dari Bawaslu Kabupaten Jombang. Sini saya melihat bela negara sebagai upaya menjaga persatuan bangsa, termasuk menjaga hubungan harmonis di tempat kerja, di mana tempat kerja merupakan miniatur dari keberagaman bangsa. Di sana kita bertemu dengan rekan-rekan dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu Mas. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lala. Kemudian kita ke narasumber terakhir kita, yakni ada Mbak Helvi. Monggo silakan Mbak Helvi untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Ebim. Perkenalkan, saya Helvi dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Dari materi bela negara yang telah kita pelajari tadi, saya menjadi semakin sadar bahwa menjaga netralitas ASN dalam pemilu adalah bentuk bela negara yang paling nyata. Terutama bagi kita nih, sebagai CPNS dari lembaga Bawaslu. Sudah menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa menjadi pedoman dan contoh bagi ASN dari lembaga yang lain supaya bisa menjaga netralitas tersebut. Seperti itu Mas Ebim. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi teman-teman narasumber ini adalah mereka-mereka yang dari CPNS Bawaslu yang telah mengikuti materi terkait bela negara dan cinta tanah air. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke diskusi utama kita, yakni pertanyaan, ya ini adalah pertanyaan dari saya. Jadi menurut rekan-rekan, sebenarnya apa sih arti visualisasi bangsa bagi kita sebagai CPNS Bawaslu? Monggo silahkan yang ingin memberikan pendapat. Izin Mas Ebim. Ya, monggo silahkan Mas Adi. Bagi saya, visualisasi bangsa adalah gambaran nyata tentang identitas dan karakter Indonesia. Sebagai CPNS, saya wujudkan dengan disiplin, jujur, dan bekerja sepenuh hati. Contoh kecilnya yaitu tidak menunda laporan pekerjaan. Itu wajah bangsa yang kita tampilkan. Terima kasih Mas Ebim.
Ya, oke, siap. Terima kasih, Mas Ade. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Ade ini kan sebagai CPNS Bawaslu, ya, kita sebagai ASN itu kan kita digaji oleh negara. Jadi kita harus penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kita. Ya, oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi mungkin. Boleh mungkin saya tambahi Mas Ebim? Ya, monggo silakan Mbak Helvi. Ya. Bagi saya sendiri, visualisasi bangsa itu juga ada di dunia maya. Ketika kita ikut menyebarkan konten edukatif tentang demokrasi atau meluruskan informasi yang salah di media sosial, itu membuat orang melihat Indonesia sebagai bangsa yang cerdas dan juga peduli. Gitu Mas Ebim? Ya, oke, siap Mbak Elvi. Memang ya kalau kita lihat dari negara kita tuh memang kita sangat rentan untuk apa namanya terkena informasi yang salah atau hoax gitu ya. Dan itu menjadi tantangan kita di negara Indonesia ini. Oke, mungkin saya kalau apa namanya kita langsung lanjut ke diskusi kita selanjutnya ya ini. Sebenarnya ini seperti apa sih visualisasi yang bisa menggugah rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari siapa mungkin yang ingin menanggapi? Saya boleh Mas Mas Bim. Faik mungkin ya. Ya. Jadi terkait Ya, monggo silakan Mas Faik. terkait pertanyaan dari Mas Bim ya, terkait visualisasi apa yang bisa mengunggah rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya, khususnya kita ya, yang di lingkungan Bawaslu ini, saya rasa ketika masyarakat datang ke kantor Bawaslu, lalu kita sambut dengan ramah, kita berikan layanan yang cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit, maka tentunya mereka itu akan merasakan bahwa negara itu benar-benar hadir untuk melindungi hak mereka. Tentunya pelayanan sederhana yang penuh ketulusan itu juga merupakan wujud nyata visualisasi bangsa. Sebuah gambaran bahwa negara Indonesia ini adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Nah, inilah juga bentuk kebanggaan berbangsa dan bernegara ketika rakyat merasa dihargai, kemudian dilayani dengan sepenuh hati, dan diyakinkan bahwa suara mereka adalah bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Seperti itu menurut saya, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Faik. Mungkin ini ada Mbak Lulu yang mungkin ingin menanggapi ini ya. Monggo silakan Mbak Lulu. Iya. Saya setuju dengan Mas Faik tadi, Mas Evi. Dari sisi kebersamaan, visualisasi bangsa itu bisa ditunjukkan lewat sikap saling menghargai. Meski berbeda pilihan politik, sebagai CPNS Bawaslu, kita wajib netral dan adil. Itu cara kita mengunggah rasa cinta tanah air. Oke, siap Mbak Lulu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, mungkin dari narasumber kita, dari Mbak Lala mungkin ingin menanggapi. Ya, baik Mas Monggo, Ebim. silakan. Ya, bagi saya visualisasi bangsa yang sejati itu justru hadir dalam tindakan nyata sehari-hari warganya dalam menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Nah, salah satunya adalah demokrasi. Ketika kita menjaga agar demokrasi tetap bersih, jujur, dan adil, disitulah kita sedang membangun citra dan wajah bangsa ini dengan cara yang paling nyata dan bermakna. Dan saya percaya bahwa setiap individu memiliki peran sekecil apapun itu. Misalnya, ikut mengawasi jalannya kampanye dengan cermat dan kritis, memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan pemilih, atau bahkan berani membuat laporan sesuai fakta ketika menemukan indikasi kecurangan. Begitu Mas Ebim. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lala ya. Oke, mungkin saya ingin menanyakan lagi sih ya terkait apa kampanye kita kali ini, yakni bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi sebenarnya nih bagaimana sih kita sebagai CPNS Bawaslu bisa berperan dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Silakan, monggo. Mungkin Mbak Helvi ya ingin menanggapi itu. Izin menanggapi Mas Ebim terkait pertanyaan Mas Ebim tadi. Peran kita ya, kita tuh bisa berperan dengan memberi teladan lewat sikap disiplin dan kerja keras. Sehingga dengan begitu, orang akan percaya pada lembaga kita kalau kita sebagai pegawainya bisa menunjukkan integritas. Gitu. Oke, siap. Setuju. Sangat setuju saya dengan Elvi ini. Terima kasih semua narasumber kita yang sangat luar biasa ini dari CPNS Bawaslu yang sudah memberikan pandangan-pandangan terkait
bagaimana cinta tanah air itu, bagaimana bela negara itu, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada seluruh narasumber, yakni CPNS Bawaslu yang sudah berbagi pandangan. Dari diskusi ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa tidak hanya berupa simbol atau gambar, tapi juga hadir dalam sikap dan perilaku sehari-hari seperti disiplin, integritas, pelayanan publik, netralitas, dan kreativitas. Kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia harus kita mulai dari diri sendiri, dari hal sederhana, untuk kemudian menginspirasi masyarakat luas. Saya host Ebim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!